Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucap syukur alhamdulillah karena di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti acara yang insyaallah banyak manfaatnya. Yang kedua, sholawat dan salam selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, teriring doa dan harapan semoga di dunia kita bisa mengikuti contoh dari beliau dan nanti di akhirat kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukan mengajarnya. Pangapunten kalau undangan yang saya berikan mendadak, tapi tidak apa-apa nggih, Bapak Ibu guru ya. Nggih, terima kasih sekali lagi terima kasih. Hari ini saya akan melakukan sharing session atau sesi berbagi ya. Sesi berbagi budaya positif. Ini adalah salah satu materi yang menurut saya sangat menarik ketika saya mengikuti program guru penggerak. Bapak Ibu mangke yang pengen daftar ikut guru penggerak, salah satu materi yang menarik itu materi yang ini. Jadi materi ini ada di modul 1.4. Mengapa saya katakan menarik? Karena materi yang diberikan atau informasi yang diberikan itu merupakan paradigma baru yang menurut saya disinilah awal mulanya Pak Nadiem, Mas Menteri Nadiem itu mencanangkan kurikulum merdeka. Di balik keruwetan kita dan kebingungan kita meraba-raba kurikulum merdeka, salah satu pola pikir yang menurut saya ya membuat Mas Nadiem itu oke, kita pakai kurikulum merdeka itu salah satunya ya ini. Jadi budaya positif, dan ini salah satu tugas saya di guru penggerak adalah berbagi bersama panjenengan. Selanjutnya saya mulai dulu dengan budaya positif. Apa itu yang disebut dengan budaya positif? Budaya positif adalah karakter-karakter baik warga sekolah yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan baik warga sekolah tersebut. Jadi budaya itu kebiasaan, dan bukan hanya gurunya atau muridnya, tapi seluruh warga sekolah. Ya, warga sekolah itu ada bapak kepala sekolah, ada bapak ibu guru, kemudian komite, murid, termasuk orang tua atau wali murid dan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Itu kan warga sekolah. Dan mereka semua ini dalam budaya positif, mereka semua ini warga sekolah ini memiliki kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, kemudian mengapa saya tadi mengatakan menarik dan saya katakan ini worth it gitu ya, ini worth it untuk saya bagi karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Jadi guru penggerak itu berawal dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita guru itu adalah pendidik yang diibaratkan sebagai petani. Nah, murid-murid kita itu tanaman. Nah, agar tanaman itu bisa tumbuh subur dan berkualitas, artinya hasil panennya itu nanti laku, maka petani harus mengupayakan perbaikan banyak hal. Ya, yang diperbaiki itu mulai dari kondisi tanah, kemudian cara menyiram dan memupuk kita itu juga harus baik. Kemudian kita termasuk membasmi hama, karena sebaik-baiknya tanah kalau ada hamanya nanti hasil panennya tidak bagus, gitu ya. Nah, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah untuk tempat bercocok tanam, sehingga kita semua guru itu harus mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Kemudian kita juga harus menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, di sesi berbagi ini saya juga ingin mengajak panjenengan semua termasuk saya untuk melakukan refleksi. Apakah kita sudah menjadi petani yang baik? Apakah selama ini kita menciptakan kondisi tanah yang baik? Ataukah hanya membasmi hama tapi tidak menciptakan kondisi tanah yang baik? Nah, apakah kita menciptakan kondisi tanah baik tapi tidak
dan juga tidak menumpuk. Nah, gitu. Jadi faktor-faktornya itu banyak. Makanya guru itu ya memang harus terus mengupdate ilmu ya, agar kita ini tidak merasa oh sudah cukup, udah aku ngajarnya baik, tidak parah gitu. Jadi kita harus reflektif. Nah, selanjutnya mengapa kok harus semua itu harus dimulai dari guru? Karena menurut sebuah buku yang ada di sebuah buku yang saya baca, ini juga ada di modul CGB saya. Kalau panjenengan itu pengen membuat kemajuan yang perlahan saja dan sedikit, maka kita cukup mengubah perilaku. Nanti ada kemajuan, tapi perlahan dan sedikit. Tapi kalau kita itu pengen memperbaiki cara utama kita, jadi kemajuan yang kita buat itu lebih besar, maka yang harus dirubah adalah yang harus dirubah Kalau kita pengen merubah sedikit dan perlahan, kita harus merubah perilaku kita. Kalau kita ingin merubah sesuatu yang lebih dalam skala yang lebih besar, maka kita harus merubah cara kita melihat dunia, merubah sudut pandang. Nah, jadi merubah cara kita memandang murid dan merubah cara kita memandang warga sekolah yang lainnya. Ya, jadi kita harus mengubah paradigma kita. Makanya jadi ini bukan sebuah judging, bukan. Jadi saya tidak menghakimi, tapi saya mengajak panjenengan untuk merefleksikan bagaimana ya kita memandang murid-murid kita. Nah, selanjutnya kenapa kok kita perlu memandang murid-murid kita? Nah, jadi budaya positif itu dimulai dari kita harus memahami bahwa semua tindakan murid itu ada alasannya. Nah, alasannya itu apa? Alasannya karena mereka itu butuh memenuhi 5 kebutuhan dasar sebagai manusia, termasuk kita juga. Makanya kita berefleksi, kita membuat lebih. Nah, murid kita juga sama kayak kita. Jadi murid kita itu semua tindakannya itu didasari oleh 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Makanya ada siswa yang seringkali minta izin ke kita, Pak, Bu, bagi minta izin beli nasi. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita itu tidak melihat oh mereka itu butuh makan, karena kebutuhan hidup itu kebutuhan yang pertama. Nah, kita akan sampai nyampo kok tengah-tengah yang pulang kok minta izin beli nasi. Nah, kan kita berpikirnya seperti itu ya. Makanya sudut pandang kita itu harus berubah agar kita bisa menjadi petani yang baik. Nah, setiap tindakan murid itu ada alasannya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Makanya untuk siswa yang memang mereka itu punya rasa untuk lebih dibanding teman-temannya, mereka biasanya lebih dominan kan dalam kelompok. Ya, karena mereka memang nomor 3 ini butuhnya banyak. Mereka ini butuh pengakuan atas kemampuan mereka. Nah, gitu. Tidak apa-apa. Memang ada yang seperti itu, memang tidak apa-apa. Memang murid begitu. Kemudian adalah kebebasan. Mereka butuh diberi pilihan. Kebutuhan akan pilihan. Makanya kalau kita saya pernah di kelas itu tidak memberikan pilihan langsung. Kamu ini. Nah, ada murid yang protes. Masih bagus mereka mau protes. Ya masih bagus. Kalau tidak protes nanti tidak dikerjakan dengan baik mana tugasnya. Nah, jadi siswa itu bukan hanya siswa ya, kita juga punya kebutuhan akan pilihan. Nah, dan yang terakhir yang paling dominan di usia SMP adalah kebutuhan untuk merasa senang. Ya, jadi siswa itu butuh having fun. Makanya di usia SMP banyak anak-anak itu kalau jam kosong lari-lari ke sana kemari. Ya, karena mereka memang butuh merasa senang. Oke. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan, boleh loh saya di stop dulu. Tidak lanjut, monggo. Tidak apa-apa, saya terbuka. Karena ini sesi refleksi. Refleksi kan hubungannya dengan perasaan. Nanti kalau ditahan nanti lupa. Saya lanjut deh.
Oke, saya lanjut. Nah, kemudian, nah ini selanjutnya, selain setiap perbuatan siswa itu ada alasannya, nah setiap perilaku manusia itu ada motivasinya. Panjenengan begini apa mboten? Betul? Nah, menurut teori di modul ini, di modul CDP ini ya, yang profesionalnya namanya Diana Gosen. Beliau itu punya buku Restructuring School Discipline. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan, penghargaan, pujian dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau untuk panjenengan, monggo panjenengan punya motivasi yang mana? Silakan direfleksi sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan ke panjenengan, dari 3 motivasi itu, kita menginginkan murid kita itu punya motivasi yang mana? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Desudi, panjenengan pengen muridnya itu punya motivasi yang mana? Nomor 3. Ya, yang yakin Bu, saya kok nanya. Ya, nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Kalau Puput bagaimana? Kalau murid-murid nih, pertanyaan murid loh. Panjenengan itu pengen murid-murid itu melakukan tindakan baik itu karena nomor 1, 2, atau nomor 3? Kalau saya Nomor 3, Bu Linda? Oh, nomor 3. Bapak kesiswaan, Pak Nasiri? Oh, Pak Nasiri nomor 1 ya? Oke. Bu nomor apa ya? Kita kan refleksi gitu loh ya. Ya, ini pengennya jenengan yang mana? Bu Ika? Desudi? Oh, nomor 3. Bu Dini? Nomor 3. Pak Adi, Pak Adi? Nomor 1. Oh, nomor 1. Oke. Ya, Bu Ria gimana Bu ya? Oh, 3. Oke. Monggo dibaca lebih lama diresapi boleh. Saya ambil contoh satu kasus. Panjenengan itu pengen anak-anak mengerjakan tugas itu karena nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Jadi itu pengennya anak-anak mengerjakan tugas karena nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor 1. Yang memotivasi mereka mengerjakan tugas itu nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Enggak, jenengan loh yang saya tanya. Pertanyaannya jenengan. Kita menginginkan. Nah, pertanyaan saya kan ini. Hanya tadi saya menggunakan bahasa lain. Jenengan itu pengennya murid mengerjakan tugas jenengan itu karena termotivasi oleh nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor 3. Nah, nomor 3 ya. Oke. Sekarang. Apakah berarti kita tidak boleh? Ya, apakah berarti murid itu tidak boleh atau apakah kita itu tidak boleh melakukan sesuatu karena nomor 1 dan nomor 2? Boleh nggak kita melakukan sesuatu itu karena nomor 1 dan nomor 2? Boleh. Tidak apa-apa. Tapi, nah, monggo kita refleksi. Kalau menurut teorinya Diana Gosen, orang yang melakukan tindakan karena termotivasi oleh nomor 1 dan nomor 2, efeknya tidak jangka panjang. Nah, bayangkan kalau siswa itu melakukan pekerjaan yang baik, maksudnya mengerjakan tugas itu karena nomor 1 atau karena nomor 2, pasti efeknya tidak jangka panjang. Karena kadang-kadang kita sendiri sebagai manusia itu kan, oh ada siswa yang tidak mengerjakan PR, itu kita, nah ya sudah, besok dikerjakan ya. Kita tidak memberikan apa-apa ke mereka, tidak ada hukuman, ya kan? Ya, dan mungkin muridnya tidak merasa tidak nyaman kan gitu, tidak kan? Nah, apalagi ujian belum mesti sok-sok mengalami, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dilakukannya karena mereka itu termotivasi, ya termotivasi karena saya memang ingin menjadi pribadi yang begini Bu. Nah, saya ingin jadi pribadi yang rajin. Nah, pasti efeknya. Nah, ini yang selanjutnya ini anak-anak nempel.
Nah, anak nempel. Nah, pokoknya harus kelihatan semua. Nanti teman-temannya semua itu bisa membaca. Nah, setelah ditempel semua, langkah selanjutnya ini ada foto-fotonya. Nah, gini ya, ini ditempel-tempel seperti ini. Nah, nanti anak-anak kemudian kita minta untuk melihat jawaban atau keyakinan kelas dari teman-temannya, lalu kemudian disortir, dipilih, tidak banyak-banyak, jangan banyak-banyak. Jadi antara 5 sampai 10 saja agar mudah diingat oleh anak-anak. Nah, selanjutnya kalau sudah kemarin itu setelah anak-anak sudah menemukan ada 6, kemudian saya minta mereka untuk menuliskan di kertas warna-warni lalu ditempel di kelasnya dan ditulisi seperti ini. Nah, yang seperti itu. Nah, ini anak-anak nempel di sini. Nah, kalau ada anak yang sekiranya itu menunjukkan gelagat yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kita tidak menerapkan lagi yang namanya wah teriak-teriak ya. Langsung kita ingat kita punya keyakinan kelas. Nah, mereka itu akan kalau dilakukan terus-menerus, saya yakin itu akan menjadi karakter bagi mereka. Nah, seperti panjenengan itu melakukan hal itu pada putra-putrinya panjenengan piyambak di rumah, ya kan? Capek loh kalau kita itu terus-menerus marah. Nah, kita hanya perlu duk, yo, engko lali. Nah, seperti itu. Nah, murid kita di sekolah juga begitu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini bagian yang juga penting untuk kita yakini bersama. Tidak mungkin kan kalau murid kita itu belas sama sekali tidak melanggar keyakinan kelas. Tidak mungkin kan? Nah, tidak mungkin. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau menurut teori budaya positif kalau ada murid yang melanggar keyakinan kelas, termasuk nomor sewu untuk panjenengan yang piket pagi, kalau ada murid yang datangnya terlambat, kemudian tidak pakai seragam dan sebagainya, kita itu bagaimana semestinya? Bagaimana kita semestinya bertindak sebagai guru yang sesuai dengan filosofi KHD? Nah, monggo coba kita refleksikan ya, Saya juga belajar loh ini. Dari sini tuh saya merasa wah ternyata saya itu, banyak kurangnya gitu. Ya saya itu ternyata banyak kurangnya. Oke lah saya akan berubah. Gitu. Makanya saya mengajak panjenengan, monggo kita berubah bersama-sama. Nanti bisa juga diterapkan di rumah ini. Nah, bagaimana kalau ada murid yang melanggar keyakinan kelas? Kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah memantau, dan yang kelima adalah manajer. Ya, gitu. Jadi kita posisi guru terhadap budayanya siswa itu posisi kita ada 5. Ada 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Nah, monggo kita lihat, kita refleksikan. Panjenengan itu sekarang berada pada posisi yang mana? Apakah jenengan itu hanya sebagai penghukum, ataukah jenengan itu sudah mulai menjadi pemantau, ya? Atau jenengan sudah berada di posisi yang kelima, manajer. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini saya buatkan slide tersendiri karena yang pertama ya tadi ada penghukum. Nah, apabila panjenengan penghukum itu adalah posisi paling rendah dari seorang guru. Nah, coba apabila kita melakukan yang disebutkan di ciri-ciri ini, berarti kita itu masih perlu banyak belajar. Monggo
panjenengan masih penghukum. Jadi penghukum itu orang yang menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Hukuman itu bukan hanya fisik loh ya, tapi juga verbal. Kalimat-kalimat yang seperti itu sudah hukuman itu bagi siswa. Awas deh sampeyan anu. Nah, itu penghukum. Sampai ini mesti kan dhewe. Ora tahu dhisik mesti pokoknya. Nah, itu penghukum. Jadi itu masih strata yang paling bawah. Bukannya kita dilarang tidak, tapi itu strata paling bawah dari seorang guru. Ya, kalau panjenengan menginginkan padi yang berkualitas, ya jangan jadi guru yang tidak berkualitas, loh. Kalau panjenengan itu hanya guru yang ecek-ecek ya, sini ecek-ecek. Nah, ngoten kan? Oke. Guru yang berbahaya lagi, guru yang seperti ini hanya percaya ada satu cara yang efektif, caranya dia. Dia itu tidak pernah mau bertanya kepada guru lain, tidak pernah mau membaca paradigma baru, tidak pernah bertanya kepada siswa, jadi tidak pernah efektif kepada siswa. Dia merasa bahwa aku ini yang paling iso. Nah, jangan seperti itu. Nah, apalagi kalau berhubungan dengan budaya positif, makanya monggo direfleksi. Selanjutnya, posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah ini, saya sering melakukan ini. Dan ternyata pembuat merasa bersalah itu masih strata rendah. Contohnya kemarin waktu kasusnya Tri Ibnu itu masuk berangkat sekolah, tapi tidak sampai di sekolah. Mungkin panjenengan masih ingat. Kemudian itu bolos. Nah, kemudian saya panggil, saya bilang ke dia, "Le, sampeyan ki opo ndak mesakne bapakmu? Golek duwe angel kok sampeyan ora budal sekolah. Dane yo piye perasaane bapakmu?" Dia itu nangis loh. Betul. Tapi ternyata yang saya lakukan itu masih strata bawah. Jadi guru yang berkualitas itu enggak begitu. Kenapa kok tidak boleh? Nah, kenapa kok tidak boleh? Karena ingat tadi teori motivasi ya. Kalau panjenengan itu hanya membuat siswa merasa bersalah, lain kali dia akan melakukan kegiatan positif karena tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Padahal itu bukan motivasi intrinsik. Sekali lagi, siswa melakukan baik itu karena ingin seperti itu dari dalam dirinya, bukan karena ingin mengecewakan orang tuanya, bukan karena ingin membagikan, enggak. Dan yang lebih bahaya lagi menurut teori ini, nah, kalau di teori pembuat merasa bersalah ini, siswa itu bisa menahan emosi dan itu yang berbahaya. Alhamdulillah itu bisa nangis. Kalau tidak bisa nangis, mungkin dia akan stres di rumah. Saya juga kepikiran itu. Untungnya Ibnu itu nangis. Coba kalau enggak, dia akan stres di rumah. Ya Allah, aku tuh ternyata. Nah, yang berbahaya lagi, dia akan punya identitas gagal. Identitas gagal itu bagaimana? Dia di rumah atau mungkin di tempat lain, dia akan berpikir begini. Berarti aku berarti bocah sing mek marani ibuku susah. Awi bocah sing mengecewakan bapak ibu guru. Nah, itu identitas gagal. Mematikan kepercayaan dirinya. Nah, seperti itu. Jadi ya sekali lagi, apakah kita tidak boleh? Boleh. Tapi kalau kita ingin menciptakan padi yang berkualitas, kita harus upgrade terus. Oke? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu, tidak boleh. Saya sudah beritahu kamu berapa. Yang saya katakan kepada dirimu itu tidak boleh ternyata. Kita harus menghindari, kita harus upgrade. Selanjutnya, nah ini, ada juga guru yang posisinya itu sebagai teman. Pernahkah terjadi pada saya? Pernah. Pak Nas ini pernah tahu kan? Nah, ketika Tri Ibnu merokok, jadi Tri Ibnu itu ketahuan merokok oleh Pak Nas ini itu dibawa ke saya. Saya bilang ke dia, nah, sampean sekali ini oke, tak maafkan. Awak dia bodoh. Nah, kalimat itu tidak boleh ternyata menurut teori budaya positif. Jadi panjenengan juga begitu. Jadi posisinya panjenengan itu bukan teman, tapi posisinya jenengan adalah manajer. Ya, harus ada kontrolnya. Nah, kadang-kadang juga yang saya ya, ini mengaca dari
sesuatu yang baru terjadi di sekitar kita. Kita itu jangan ini refleksi saja. Mumpung ada timingnya tepat, saya beritahu. Sampai jangan melakukan ini agar beliaunya tidak marah. Nah, itu tidak boleh. Berarti kita posisinya bocah ini bolonnya ADW itu maksudnya. Tidak begitu. Makanya ini kembali ke keyakinan kelas. Jangan lupa keyakinan kelas. Nah, itu ya. Apa keyakinan kelasnya? Biar mereka itu mengulanginya. Begini. Nah, apalagi kita mungkin sampai kita usah rewangi begini itu juga tidak boleh. Nah, makanya kita update ya. Apa efeknya untuk murid kalau kita kemudian suatu ketika itu murid melakukan kesalahan lagi, murid itu akan menggantungkan diri pada kita atau merasa awan bolo kalau demikian. Nah, awan bolo kalau begini tidak akan begini. Kan saya bestie. Nah, ini hati-hati ya. Posisi teman ini juga masih terus kita upgrade. Selanjutnya posisi pemantau. Nah, ini sudah posisi yang tepat. Posisi pemantau itu apa? Posisi pemantau itu posisi di mana kita mengawasi siswa. Kalau siswa itu melakukan pelanggaran keyakinan kelas, kemudian panjenengan itu akan memberikan konsekuensi. Misalnya pada saat panjenengan itu ini kasus saya ya. Jadi ketika saya meminta siswa A kelas itu ya untuk mengerjakan tugas, ada siswa A yang tertidur tidak mengerjakan tugas saya. Kemudian saya tanya, ya sudah waktunya selesai kok masih sampai nomor 3, padahal dikumpulkan sampai nomor 10. Nah, otomatis konsekuensinya panjenengan kan mesti menyuruh siswa untuk menyelesaikan sampai nomor 10. Ini apa betul? Gitu. Ya. Apa yang jenengan lakukan? Apakah dilanjutkan di rumah? Apakah dilanjutkan pada saat itu? Kalau misalnya seperti itu. Nah, kalau pada posisi pemantau, apabila siswa itu melakukan konsekuensi dari perbuatannya, misalnya yang itu tadi ya masih sampai nomor 3, berarti nomor 4 sampai nomor 10-nya kan dia harus segera menyelesaikannya. Nah, jangan ditinggal. Sudah dikerjakan, lanjutkan sampai nomor 10, dikerjakan di kelas. Kalau sudah nanti dikumpulkan ya, panjenengan tidak kantor. Nah, itu bukan pemantau. Kalau pemantau, jadi pemantau itu masih di bawahnya manajer, tapi ya istilahnya itu udah lumayan lah. Tapi pemantau ini ya, kalau saya bayang nih, capek. Karena panjenengan harus nunggoni si bocah itu mengerjakan nomor 4 sampai nomor 10. Padahal kita juga butuh istirahat. Nah, kalau dikerjakan nanti di jam terakhir, terus budi capek juga karena kita harus nunggoni dia itu sampai dia selesai baru kita bisa pulang. Kalau pemantau kan seperti itu. Nah, jadi apakah tidak boleh ya? Tidak masalah sebenarnya kita menjadi pemantau, asalkan panjenengan itu siap dengan konsekuensinya. Kita harus mengawasi. Jadi murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan atau keyakinan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, marah atau membuat merasa berbuat salah. Tapi kita harus tetap memantau murid saat mengerjakan tugas. Misalnya kasusnya muridnya telah mengerjakan tugas. Nah, itu memantau. Nah, yang terakhir yang menjadi tujuan kita, semua guru itu bisa bertindak menjadi manajer. Jadi guru berbuat bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, terus seorang manajer itu memiliki keterampilan di posisi teman. Dia bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, bisa sewaktu-waktu switching. Jadi panjenengan jangan jadi teman terus, tidak bisa. Atau jadi pemantau terus juga tidak bisa. Kita switching. Ya berubah-ubah. Nah, ini membutuhkan waktu yang lama. Tidak apa-apa. Saya juga belajar kok. Masa saya yang
belajarnya dipaksa. Ya, jadi saya yang dipaksa untuk belajar oleh Pak Yasin. Nah, saya masih mau nambahi dengan mau belajar paradigma baru ini. Jadi kewibawaan, kemudian hubungan antara murid dengan saya itu tidak terbentuk secara tiba-tiba. Yang saya tidak bisa kalau panjenengan itu misalnya berpikir, ya kalau sama Bu Niken mungkin anak-anak bisa. Coba kalau sama saya. Nah, tidak maksudnya ya, panjenengan itu mungkin tahunya saya sekarang, belum tahu dulu ketika saya juga berusaha untuk berada pada posisi saya sekarang. Tapi kalau jenengan itu dari awal tidak mau belajar, ya udah tidak akan bisa selamanya, karena kewibawaan itu diciptakan, jadi tidak datang secara tiba-tiba. Nah, makanya keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama. Nanti dipertanggungjawabkan oleh murid juga. Tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Dalam teori kontrol di modul yang sama, kita itu tidak bisa mengontrol perilaku orang lain. Yang kita bisa itu apa? Memotivasi mereka untuk memiliki motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Jadi kita itu hanya membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, makanya motivasinya itu intrinsik. Terus seorang manajer itu tidak boleh memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan membawa keyakinan yang lebih baik dan lebih kuat. Jadi ini yang saya pelajari, misalnya ada siswa yang tidak membawa catatan, ini contohnya, tidak membawa catatan. Kemudian murid itu diminta untuk keluar kelas. Berarti murid itu dikeluarkan dari kelompoknya. Nah, ini bukan posisi manajer contoh yang seperti ini. Nah, bagaimana betulnya? Betulnya, nanti kita mencari solusinya dengan untuk menjadi seorang posisi manajer. Solusinya itu adalah dengan menggunakan segitiga restitusi yang kemarin sudah saya share ke panjenengan. Nah, waktu saya melakukan demonstrasi kontekstual dengan Rosa, panjenengan tahu juga kan, itu kan mungkin hanya bermain peran. Tapi baru saja kemarin itu saya mempraktekkan betul segitiga restitusi itu. Saya coba praktekkan. Nanti saya share hasilnya bagaimana. Nanti saya ceritakan. Nah, jadi sesuatu yang perlu kita pahami untuk menjadi manajer itu adalah segitiga restitusi. Jadi langkah-langkah segitiga restitusi. Terus bagaimana seorang manajer itu? Nah, pertama tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke murid. Ya, itu posisi penghukum. Ini juga tidak boleh, berkaca pinggang tidak boleh. Atau sebaliknya, panjenengan suaranya lembut. Wah le sampai kilo kok panggah ngono, wae aku gelo lek harus sampai ngono. Nah, itu tadi posisi pembuat merasa bersalah. Kita datang saja, kita datang. Nah, bersedang gula atau buder guyon itu juga tidak boleh. Nanti kita posisinya berada pada posisi teman. Nah, anu ya dari guru. Nah, makanya kadang-kadang kita itu angel jadi guru ini. Tapi ngerti lah angel, nyapa kok orang belum sinau? Nyapa kok kita nyaman dengan keadaan kita sekarang kayak gitu? Nah, kan ini berbeda tuh antara yang kita rasakan dengan yang kita lakukan itu kan berbeda. Kita merasa jadi guru itu susah, tapi kita diem aja dengan keadaan kita yang begini. Nah, ngoten. Makanya harus ada perubahan paradigma. Monggo, panjenengan tidak sendiri, saya juga belajar. Ya, oke. Jadi tadi kan kalau sudah bismillah ya kita bersama-sama berubah menjadi dari teman atau dari pembuat merasa bersalah atau mungkin dari penghukum itu kita bersama-sama upgrade ke posisi manajer. Nah, bagaimanakah cara menjadi manajer melalui segitiga restitusi? Jadi yang pertama, syarat yang pertama itu kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Ya, kalau tidak ada keyakinan kelas, kalau panjenengan itu
ya nggak bisa untuk melakukan segitiga restitusi ini. Jadi yang pertama memang kita harus membuat keyakinan kelas atau membuat keyakinan sekolah. Nanti kita bisa agendakan membuat keyakinan sekolah. Cuman kalau keyakinan sekolah itu kan saya membayangkannya semua anak murid kita 115 piye ya RPGW. Makanya kita mulai dari skala yang kecil dulu. Kita buat dari keyakinan kelas. Itu. Kita buat dari keyakinan kelas. Nah, kalau sudah ketemu keyakinan kelas seperti yang dibuat oleh anak-anak kelas 9B, kalau misalnya terjadi pelanggaran, ada yang tidak melakukan keyakinan kelas, baru kita bisa ke segitiga restitusi. Nah, yang pertama, jadi segitiga itu kan 3. Ada langkah pertama, 2, dan ketiga. Oke, langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dan menurut saya, kalau hanya ada 1-2 guru yang menjadi manajer, yang lainnya tetap menjadi penghukum atau pembuat merasa bersalah, maka nggak jalan. Budaya positif ini nggak jalan. Bayangkan jenengan punya 1 anak, bapak ibu kuwi jadi manajer, bapak Pak Angga jadi teman. Nah, makanya inilah saya mengajak panjenengan itu untuk sesi berbagi. Jadi panjenengan setidaknya tahu kalau mari kita menyelesaikan permasalahan anak-anak itu dengan cara segitiga restitusi. Kan ngoten nggih. Nah, yang pertama itu apa? Sisi yang pertama itu apa? Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak yang melakukan kesalahan, mereka itu tidak terpenuhi kebutuhannya. Entah penguasaan, entah kebutuhan akan hidup tadi itu tidak terpenuhi. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, sekali lagi menyadari kalau dia salah secara sendiri, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan ini contohnya. Ini sudah saya praktekkan ini Bu. Nah ini misalnya. Jadi kemarin itu ada kasus begini. Saya sebutkan saja ya. Ada salah satu siswa berinisial S, siswa perempuan di kelas 9B. Dia itu merasa dibully oleh teman-temannya. Dia dipanggil dengan panggilan yang tidak pantas. Bukan tidak pantas, tapi dia tidak suka dengan panggilan itu. Nah akhirnya dia bercerita kepada saya. Terus saya tanya, si S-nya saya tanya, tidak apa-apa ya, muridnya kita aja, tidak apa-apa. Jadi si S ini saya tanya, siapa saja yang melakukan hal itu? Dia menyebutkan A, B, C, D, E. A, B, C, D, E kemudian saya panggil. Bismillah, saya mau melakukan segitiga restitusi. Saya tanya ke 5 siswa ini, nah, begini bisa ceritakan. Saya kemarin bertanya jawab sama temanmu S. Katanya sampai berlima ini memanggil dia dengan sebutan yang dia tidak suka. Kenapa sampai menyebut itu? Kenapa sampai manggil dia begitu? Jadi kan tahu kira-kira jawabannya apa? Tidak tahu. Ingat kebutuhan. Jadi si S itu dipanggil oleh teman-temannya 5 cowok-cowok itu tadi. Kira-kira apa alasannya 5 cowok itu tadi? Cari perhatian. Nama? Memanggil kok ini. Dipanggil diceluk Pak. Diceluk. Bocah iki ya si S itu diceluki ngono karo kancane si S itu tidak suka. Nah, diceluki. Jadi si S itu diceluki. Sampai perang. Dia nggak suka dipanggil itu. Ketika saya tanya ke 5 anak cowok ini tadi, sampai nyapo kok nyeluki S ini gawe sebutan ngono. Kira-kira apa jawabannya mereka? Asik. Berarti apa kebutuhan mereka yang ingin mereka cari di sini? Nah, kalau kita tahu alasannya, sampai kenapa? Tak tanya. Kalau bukti guyon. Oh, sampai cari kesenangan ya. Iya, sampai seneng toh kalau manggil gitu ke dia. Mereka begitu. Nah,
gini, wah, oke, yo Bunikan dulu juga pernah loh. Nah, jadi saya masuk ke yang ketiga. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi itu menstabilkan identitas. Oh alah, ngono. Gue seneng ya, seneng soalnya sampai dia manggil ngono nih. Kok obeh guyon tuh masih sampai nih. Nggih Bu. Walah, kemudian pas sekolah yo ngono le. Ini yo guyon. Ning, sampean ngerti ndak? SP ndak demen lho lek karo iki ngono. Mereka akhirnya, oh, masa tau Bu? Tapi ora apa-apa, yo biasa. Wong iki salah iki biasa. Nggak ada kan manusia yang sempurna. Nah kemudian ya Bunikan tadi manggil ke sini tuh ya nggak mau cari siapa yang salah yang benar. Ya mari kita cari ya solusinya. Soalnya sampai manggil terus S-nya nggak suka. Nah coba sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang hal itu. Nah jadi mereka udah mulai. Jadi kan waktu saya panggil tuh mereka tuh apa aku dipanggil Bunikan kan gitu ya. Nah, oke, jadi datar aja, nggak usah tidak dengan guyon, tidak juga dengan sama lo, ngerti ora lek enggak begitu. Jadi nadanya itu datar aja. Nah, ya gitu Pak. Jadi ya apa ya saya oke gitu. Nah, kalau kita mengatakan kalimat seperti di atas akan sangat sulit bahkan hampir tidak mungkin untuk membuat anak itu tetap membangkang. Oke, saya lanjutkan. Nah, dalam budaya positif itu disiplin yang dilakukan oleh anak-anak, disiplin yang tadi yang seperti dengan inginkan tadi, yang datang dari motivasi pribadi anak-anak tadi, itu disebut dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau berperilaku dengan mengacu pada motivasi intrinsik. Ya, nah tadi motivasi yang asalnya dari diri sendiri. Kalau hukuman, kemudian pujian itu kan motivasinya dari luar asalnya. Nah, kalau motivasi karena menghargai nilai-nilai yang ada pada dirinya sendiri, nah itu namanya motivasi intrinsik. Selain motivasi intrinsik, nilai yang mendasari anak-anak melakukan disiplin positif itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, itu namanya nilai kebajikan universal. Apa yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal? Ini salah satu poin penting dalam pembuatan budaya positif atau kebiasaan budaya positif, yaitu nilai kebajikan yang disepakati bersama. Namanya juga universal nih. Jadi dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, semua menganggap nilai itu adalah kebajikan atau baik. Misalnya tanggung jawab. Dimanapun tempatnya, yang namanya bertanggung jawab itu baik. Oke. Mungkin ada yang bisa memberi contoh yang lain? Bu Lia mungkin? Nilai kebajikan universal itu misalnya apa? Selain misalnya kalau saya bertanggung jawab, ini nanti sebuah nilai yang akan memandu anak-anak melakukan tindakan positif atau disiplin positif. Misalnya apa selain bertanggung jawab? Sesuatu nilai kebaikan yang berlaku dimanapun. Kejujuran, betul. Dimana-mana yang namanya jujur itu baik, kan ngoten nggih. Nah, itu contohnya nilai kebajikan universal. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan inilah yang nantinya akan mendasari murid dan guru untuk membuat kesepakatan bersama yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, panjenengan yang sudah masuk ke kelas 9B, di sisi sebelah selatan itu ada kertas biru yang saya tempel-tempel. Panjenengan sampai bersari apa dereng? Di kelas 9B. Oh, belum. Oke, nanti saya akan apa? Oh, melihat belum sempat membaca. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Di Merdeka Belajar, siswa itu tidak diikat dengan peraturan. Karena peraturan itu sifatnya, yang saya mari kita refleksi. Kalau kita lihat peraturan yang ada di sekolah kita, siapa yang membuat peraturan itu? Coba kesiswaan?
Bisa menjawab? Siapa yang membuat peraturan itu? Ayo, siapa? Ayo. Kepala. Kepala sekolah, oke. Ada lagi? Apakah kepala sekolah sendiri yang membuat? Kesepakatan dari siapa? Seluruh warga sekolah? Orang tua murid? Penentu kebijakan? Ada dari komite. Oke. Kemudian ya kalau dari pihak di sekolahnya dari kepala sekolah dan guru-guru. Kepala sekolah dan guru. Ibu nggih? Iya. Enggak, maksudnya sejarah peraturan sekolah kita itu loh. Yang membuat itu siapa? Yang jelas Bapak Ibu guru. Kemudian kepala sekolah. Kemudian orang tua. Orang tua itu ikut membuat atau hanya kita sosialisasi? Nah, ini mari kita kasih bersama-sama ya. Nah, sedangkan peraturan itu dibuat untuk siapa? Anak-anak. Dibuat untuk anak-anak. Jadi kalau dalam istilah merdeka belajar ada ketimpangan di sini. Yang bikin kita, silakan. Yang bikin kita, yang melakukan itu orang lain. Nah, disinilah paradigma baru itu harus terjadi kalau menurut saya. Nah, makanya sedangkan untuk menciptakan motivasi intrinsik, anak-anak itu harus dilibatkan secara aktif. Nah, dan tidak disebut dengan peraturan kelas, disebut dengan keyakinan kelas. Betul, disebut dengan keyakinan kelas. Karena kalau namanya yakin itu asalnya dari dalam diri anak-anak masing-masing. Jadi makanya tidak disebut dengan peraturan kelas, tapi disebut dengan keyakinan kelas. Oke, nanti keyakinan kelas itu dibuat oleh Bapak Ibu guru bersama dengan anak-anak. Nah, malah yang menjadi subjek utamanya itu adalah anak-anak. Gitu. Nah, bagaimanakah tahapan pembiasaan disiplin positif melalui keyakinan kelas? Yang pertama, kita jelaskan dulu ke anak-anak tentang nilai kebajikan universal. Seperti saya tadi menjelaskan ke panjenengan, saya berbagi ke panjenengan. Nanti monggo dicoba di kelasnya, ya. Kita melakukan sebuah perubahan. Kalau kita ingin anak-anak terus belajar, maka kita juga harus mau terus belajar. Mereka mengikuti perkembangan zaman. Jadi kurikulum itu kan bukan hanya cara kita mengajar, tapi keseluruhannya itu juga kurikulum. Termasuk perubahan paradigma dalam kurikulum itu ya. Kalau misalnya baik, kenapa tidak kita ikuti? Jadi kita bukan menghapuskan peraturan, tapi memodifikasi ya, memperbarui yang dulu namanya peraturan yang dibuat oleh kita, hanya kita sendiri, ya Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, paling murid hanya tahu. Anak-anak itu nggak pernah tahu, anak-anak itu nggak dilibatkan. Nah sekarang paradigma yang baru, anak-anak yang membuat, kita yang mengarahkan mereka, dan mengarahkannya melalui penanaman nilai kebajikan universal. Nah ini, jadi pertama kita jelaskan dulu nilai kebajikan universal yang tadi sudah saya contohkan. Saya menyebutkan bertanggung jawab, Bu Ria jujur, Bu Ika sopan santun, Pak Nasiri tegas, kemudian Bu Dini saya bertanggung jawab, jujur, sopan santun, tegas. Apa? Silakan. Mau malu? Iya. Ini nanti yang akan menjadi dasar anak-anak untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Oke, mereka itu inginnya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kemudian jujur, sopan santun, tegas, apalagi disiplin. Silakan Pak Hamid mungkin atau Pak Adit. Jenengan boleh menambahkan nilai kebajikan universal, boleh apapun. Apa misalnya? Nilai kebajikan universal. Jadi sifat-sifat baik yang ingin kita harapkan ada pada anak-anak yang untuk kita itu disepakati sebagai baik. Ikhlas, oke, boleh. Ya betul, ya ikhlas. Kemudian apa lagi? Kita pengennya di kelas itu bagaimana keadaannya? Keadaan sekitar kelas itu bagaimana? Bersih. Nah, berarti
kebersihan, nilai kebajikan universal. Kemudian menghargai orang lain, nilai kebajikan universal. Tawadhu. Iya, apa? Tawadhu termasuk. Iya, tawadhu boleh Pak, boleh. Dan setiap sekolah itu boleh menentukan sendiri yang khas. Malah yang bagus itu. Misalnya di Nurul Hikmah itu yang khas adalah tawadhu misalnya. Nah, gitu. Jadi itu kita tanamkan sebagai nilai kebajikan universal. Nah, nanti dibuatnya bersama dengan anak-anak kita yang mengirim. Selanjutnya kita tetapkan nilai kebajikan universal apa yang akan kita tuju atau yang akan mendasari motivasi intrinsik anak-anak. Selanjutnya kita susun keyakinan kelas. Yang terakhir kita susun keyakinan kelas. Bagaimanakah keyakinan kelas tersebut? Nah, yang ini, monggo bisa dipresani dulu. Yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret, sedangkan keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak. Nanti saya contoh ya. Kemudian berupa pernyataan yang universal dibuat dalam bentuk kalimat positif. Panjenengan yang kagungan anak kecil pernah kan melihat sharing di Instagram itu orang tua itu tidak boleh melarang. Gimana buatan? Nah, sama keyakinan kelas itu juga dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi nanti anak-anak itu membuat keyakinan kelas tidak boleh dimulai dengan kata jangan atau tidak boleh. Jadi kalimatnya positif. Nah, terus lebih abstrak daripada peraturan. Kalau contohnya begini, kalau peraturan kan yang saya baca kemarin di peraturan 5 itu siswa harus datang pukul 7 pagi. Misalnya contohnya, siswa harus datang pukul 7 pagi. Nanti kita rubah dengan itu nilai kebajikannya apa itu? Datang pukul 7 pagi itu nilai kebajikannya apa? Disiplin. Nah, disiplin kan? Berarti nanti keyakinan kelasnya bunyi disiplin dalam segala hal. Nah, seperti itu keyakinan kelasnya. Tidak ditulis siswa harus datang. Nah, mereka jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang mereka yakini ingin muncul dalam diri mereka. Saya itu ingin disiplin dalam segala hal. Nah, atau kalau misalnya anak-anak membuat kalimat disiplin di kelas dan di luar kelas atau disiplin di sekolah boleh seperti itu. Jadi tidak dibuat seperti peraturan yang rinci sekali, tidak. Nah, kemudian keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak agar diingat, mudah diingat. Kalau peraturan kan banyak banget, saya kemarin lihat di peraturan yang kita itu banyak sekali. Nah, kalau keyakinan kelas itu jumlahnya sedikit. Kemarin yang sudah saya praktekkan, semua siswa di kelas 9B itu membuat keyakinan kelas. Berarti jumlahnya ada 19 siswa. Nah, di antara satu siswa dan siswa lainnya itu ada yang membuat kalimatnya sama. Nah, akhirnya kita jadikan satu. Kemarin alhamdulillah sudah terbentuk ada 6 kalau tidak salah. Ada 6 keyakinan kelas di kelas 9B. Nah, dan setiap kali anak-anak itu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kita bisa mengingatkan mereka. Jangan lupa nak, kita punya keyakinan kelas. Jadi tidak boleh jangan enggak, kita tidak bilang begitu. Ingat keyakinan kelas. Nah, kemarin tuh tadi ya, itu ada presentasi. Jadi anak itu saya minta untuk membaca gitu kan, membaca cerita. Nah, setelah mau maju, itu yang di belakang itu ada yang ada yang begitu. Nah, saya langsung bilang begini, jangan lupa keyakinan kelas. Nah, mereka langsung bilang berbicara dan berkata baik. Nah, seperti itu contohnya. Jadi mereka itu tahu, oh, yang saya lakukan ini melanggar keyakinan kelas kita. Nah, seperti itu. Jadi saya harus ingatkan, jangan lupa keyakinan kelas. Katakan aja dengan data, tidak usah. Jangan lupa begitu ya. Jangan lupa keyakinan kelas. Terus kemudian saya minta mereka bilang berbicara dan berkata
tadi menghargai orang lain. Nah, seperti itu. Jadi perubahan paradigma itu ya memang pelan-pelan. Yang penting kita yakin bahwa yang kita lakukan itu akan berdampak jangka panjang. Gitu, oke. Nah, selanjutnya keyakinan kelas itu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas itu berkontribusi. Makanya tadi saya ceritakan, saya meminta semua siswa untuk membuat keyakinan kelas. Nanti dicurah ya, nanti kita buat semacam curah pendapat gitu untuk menetapkan mana keyakinan kelas yang dipilih. Nah, kemudian yang terpenting juga keyakinan kelas itu harus ditinjau dari waktu ke waktu. Bisa ditambah, bisa juga dikurangi. Kalau memang anak-anak itu sudah sangat terampil, nah maka keyakinan kelas itu bisa diganti dengan keyakinan kelas yang lain, atau tidak usah diganti, tidak apa-apa, ditambah saja. Itu keyakinan kelas. Nah, ini contohnya, contoh kalimat keyakinan kelas. Misalnya ini, ada nilai kebajikan menghargai orang lain. Nah, nanti keyakinan kelasnya adalah menghargai barang dan pendapat teman. Misalnya ini, menghargai orang lain itu dengan cara menghargai barang dan pendapat teman. Lalu nilai kebajikannya sopan. Nah, keyakinan kelasnya adalah berbicara pelan dan bergantian. Selain itu, berbicara baik, berbicara yang baik-baik saja. Kalimatnya harus positif, tidak boleh kalimat negatif. Kalau ada kalimat negatif ya kita ganti. Misalnya kemarin tuh ada siswa yang, Bu, berarti tidak boleh dong kalau ditulis tidak miso, Bu. Nah, tidak miso itu kalau positifnya gimana? Berbicara baik. Nah, jangan kalimatnya tidak miso, tapi berbicara baik. Nah, itu pembuatan keyakinan kelas. Ini saya ada video saya kemarin membuat keyakinan kelas bersama dengan 9B. Nah, ini cara membuatnya menggunakan kertas yang itu Bapak Ibu yang ditempel. Nah, apa namanya itu, stick note ya. Ya itu, jadi bisa ditempel. Semua siswa itu satu siswa hanya membuat satu saja, satu keyakinan kelas. Ini saya sebelumnya sudah menerangkan yang tadi, nilai kebajikan universalnya sudah saya terangkan, contoh-contohnya juga sudah saya terangkan. Jadi ini anak-anak tinggal membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian ditempel dan dipastikan semua anggota kelas itu bisa melihat tulisan temannya. Karena nanti kita membutuhkan curah pendapat. Nah, nanti kita sortir mana yang sekiranya kan tidak boleh banyak-banyak tadi. Nah, kalau semua dijadikan keyakinan kelas kan tidak mungkin. Dan memang keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak biar mudah diingat. Oke, nanti ditempelkan. Nah, selanjutnya anak-anak itu menempel. Jadi anak-anak itu menempel di papan dan bisa dilihat oleh semua teman-temannya. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau anak-anak itu kalau kasus saya ini mungkin anak-anaknya kan dalam posisi tenang ya. Jadi, tapi kalau ketika anak-anak sedang tidak dalam posisi tidak tenang, ya, maka kalimat menstabilkan identitas ini berarti kalimat menstabilkan identitas ini sangat penting untuk membuat mereka itu stabil dulu. Jadi biar mereka itu tenang dulu, ya, dengan mengatakan walah ya, saya juga pernah kok begitu. Gak apa-apa, berbuat salah itu wajar. Saya tidak tertarik mencari siapa yang salah.
menuju ke validasi tindakan yang salah. Apa itu? Yaitu fase di mana dasarnya kita tahu bahwa setiap tindakan yang dilakukan itu ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah tadi, jadi anak laki-laki itu ternyata memanggil si S itu karena mereka pengen guyon, pengen buder, senang, mereka senang, gitu ya. Berarti kebutuhan mereka itu kesenangan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar asing, jadi karena ini paradigma baru, ya masih kita belum terbiasa pakai kalimat ini. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, misalnya kita katakan ke mereka gitu ya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nah, tadi pada kasusnya si S tadi, saya juga bilang begitu. Wah, ternyata sampai cari kesenangan ya. Ya wajar lah kalau kamu mencari sesuatu, melakukan sesuatu itu karena pengen senang, itu wajar. Semua orang itu kan pengen juga cari senang. Nah, saya juga tahu kamu punya alasan melakukan itu. Dan mungkin kamu melakukannya karena tanpa alasan itu tidak mungkin, pasti ada alasannya. Nah, terus ya saya katakan ke mereka yang pertama, ya untungnya sampai itu hanya memanggil, untungnya sampai tidak melakukan yang lebih buruk. Nah, untungnya cuma manggil nak, kamu tidak melakukan yang lebih buruk. Kan mereka bisa saja sebetulnya melakukan hal yang lebih buruk. Buletin misalnya, karena kan si S itu kan anaknya pendiam toh, bisa saja mereka mencari kesenangan tidak dengan cara memanggil, sampai perah dan gitu. Mereka mungkin saat memanggilnya itu dengan sambil gini-gini, kan lebih parah. Nah, jadi kita katakan, ya untung aja sampai mek telu Ica. Nah, untung aja sampai mek telu I, sampai orang lakon sing elek. Ya, oke. Terus begini, restitusi itu tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan itu sikap yang baik. Tidak ya, tidak menyarankan. Melanggar keyakinan itu tetap dalam posisi kita itu tidak baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Intinya kita punya mindset bahwa meskipun saat itu mereka salah, di lain waktu mereka itu akan menjadi pribadi yang baik. Nah, gitu. Jadi mindsetnya begitu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan mana akan penguasaan, tapi kadang-kadang menabrak kebutuhan yang lain. Kalau kita menolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Tapi bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Intinya kita pahami dulu, distabilkan dulu, kemudian kita pahami. Selanjutnya kita tanyakan, kita menanyakan keyakinan. Nah, ini poin yang paling penting. Ya, kalau langkah 1 sudah dilakukan, langkah 2 sudah dilakukan, maka bismillah kita akan siap untuk menghubungkannya dengan nilai-nilai yang dia percaya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa sebelum melakukan segitiga restitusi, panjenengan tuh harus punya keyakinan kelas dulu. Nah, ini kemarin saya lakukan memang sebelum anak-anak itu saya minta untuk menempelkan. Tapi saya bilang begini ke mereka, ya. Apa nilai kebajikan umum yang telah kita sepakati? Sampai tahu nggak kalau yang sampai lakukan itu, melanggar nilai-nilai kebajikan. Sampai tahu nilai kebajikan itu apa? Misalnya menghargai teman, berbicara baik, tidak menyakiti menghargai perasaan orang lain. Nah, saya bilang begitu ke mereka. Nah, yang sampai lakukan itu, sampai tahu nggak sudah melanggar keyakinan itu? Sampai tahu? Gitu. Nah, kemudian mereka bilang, ya Bu. Terus saya tanya lanjutnya, sampai melanggar keyakinan yang mana? Sampai melanggar nilai kebajikan yang mana? Berbicara baik. Oh ya. Oke, jadi mereka sudah sadar. Oh, ternyata yang saya lakukan itu melanggar nilai kebajikan. Nah, selanjutnya saya tanya mereka, kamu
kamu tidak pengen kan menjadi orang yang melanggar nilai kebajikan? Apakah kamu pengen menjadi orang yang melanggar nilai kebajikan? Boten, Bu. Nah, kalau gitu kamu pengennya jadi orang yang seperti apa? Boten ngoten. Nah, boten ngoten iki sing piye? Tak tanya gitu. Mereka kondusif waktu itu tak tanya itu. Nah, sama pengen seperti apa? Ya pengen jadi orang yang menghargai orang lain. Nah, kalau pengen jadi orang yang menghargai orang lain, nah kemudian kita masuk ke bagian kita meminta mereka untuk mempertanggungjawabkan sendiri. Jadi bukan kita yang ngojok-ngojokin mereka untuk mempertanggungjawabkan ya. Kalau sudah begitu, kalau sampai itu pengen jadi orang yang menghargai, terus sampai kira-kira menurut sampai solusinya apa? Apa ibu? Ya apa coba? Kalau sampai itu sudah melanggar kebajikan, menghormati orang lain, tidak berbicara, sama kan berbicaranya tidak baik. Nah, saya bilang gitu. Nah, mereka bilangnya minta maaf Bu, saya Bu, minta maaf. Iya, oke. Terus apa lagi? Yang paling penting apa? GBJ buat dibanding ibu. Nah iya, begitu. Terus apa lagi? Boleh nggak kalau melakukan itu selain ke S? Ya, tidak boleh Bu, tidak boleh kan? Berarti ya nggak melakukan ke yang lainnya. Oke. Nah, saya bilang begitu juga ke mereka. Jadi mereka itu mempertanggungjawabkan sendiri apa yang mereka lakukan. Karena mereka sadar sudah melanggar nilai kebajikan atau sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Nah, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin jadi orang yang sukses, bertanggung jawab, bisa dipercaya? Sudah bilang itu. Sampai itu apa pengen jadi orang yang menyakiti perasaan orang lain? Boten Bu. Sampai itu pengen toh menjadi orang yang melecehkan orang lain? Boten. Terus kamu pengennya jadi orang seperti apa? Baik Bu sama teman. Nah, jadi kan kita kembalikan. Mereka itu melakukan minta maaf, mereka itu tidak mengulangi, itu karena motivasi mereka sendiri, bukan karena takut dihukum demikian nanti gimana enggak. Ya, kebanyakan anak pasti akan mengatakan iya kalau kita tanya seperti itu, tapi mereka tidak tahu caranya. Nah, dengan mengembalikan ke keyakinan kelas ini atau mengembalikan ke nilai kebajikan, mereka itu akan tahu caranya. Oh, berarti saya tidak boleh begini-begini atau saya harus begini-begini. Nah, seperti itu. Nah, silakan karena slide-nya sudah sampai yang terakhir. Monggo, kalau misalnya ada yang itu tadi sesi berbagi dengan kasus yang saya alami. Jadi saya juga waktu dengan Rosa itu memang ya hanya demonstrasi saja, ya hanya bermain peran. Tapi kalau yang dengan siswa laki-laki ini memang sudah betul saya lakukan. Ya kan efeknya jangka panjang. Saya juga belum tahu. Saya juga belum bertanya kepada si S apakah teman-temannya ini melakukan lagi mengambil begitu. Tapi saya lihat jawaban mereka itu juga betul. Jadi memang betul-betul. Kan saya tanya satu-satu. Jadi sampai berarti apa solusinya? Mereka jawab 1, 2, 3, 5 kalau nggak salah yang saya panggil. Nah, mereka yang menjawab seperti itu. Nah, yo nyicil marah lah. Intinya saya tidak marah-marah, saya tidak membuat mereka merasa bersalah. Mereka menyadari bahwa oh iya ya saya melanggar nilai kebajikan. Ini bukan yang saya inginkan dari diri saya. Saya tidak pengen kok jadi orang yang menyakiti perasaan orang lain. Jadi seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau dibagi bersama saya boleh. Monggo. Ini bisa dipraktekkan juga di rumah. Untuk yang belum kagungan putra ya ini adalah bekal ya. Ternyata parenting di rumah di sekolah itu hampir sama. Ya silakan. Monggo. Untuk yang keyakinan itu kan berikan masih satu kelas ya? Masih satu kelas ya. Nah untuk kelas saya berbagi sama nantinya. Dan apakah tidak dijadikan satu kemudian diringkas nantinya kemudian dijadikan keyakinan seluruh kelas bisa enggak ya?
Oh berarti menjadi keyakinan sekolah. Iya. Oh ya bisa. Bisa. Kelas A, B, kemudian dan sebagainya. Jadikan satu kita pilih dulu, kemudian jadikan keyakinan untuk sekolah. Bisa enggak? Bisa. Atau mungkin kalau skalanya terlalu besar, Ya. berarti mungkin bisa dengan keyakinan kelas itu tapi per jenjang. Misalnya kelas 9 itu jenjang ini, kelas 8 ada sendiri. Kan setiap anak itu kan setiap kelas itu kan punya karakter sendiri. Nah, tapi kalau misalnya sebetulnya nih saya pengennya juga keyakinan itu sekolah dulu. Karena kan ini keyakinannya kan universal. Nah, iya betul. Jadi kan bisa dipakai untuk seluruhnya. Ya bisa. Nanti gini aja, berarti keyakinan kelas itu pertama bisa dibuat per kelas dulu. Ya. Nah, kemudian nanti bisa dipasang, karena ini sifatnya harus surat pendapat Bu. Semua siswa ini harus mengetahui dan menyetujui. Oh iya, tadi ada yang kurang ya. Di akhir pembuatan keyakinan kelas, semua siswa itu diminta untuk menandatangani keyakinan tersebut. Nah, sebagai bukti bahwa mereka itu oke, ini adalah nilai-nilai yang harus saya jaga. Betul Bu Linda, jadi itu bisa itu. Nanti bayangnya Bu, kalau nanti kita menertibkan, misalnya di kasus contohnya dengan pas pembiasaan pagi, ada siswa yang terlambat, kemana kita akan kembalikan mereka? Kalau ke keyakinan kelas kan berarti terlalu khusus untuk kelas mereka, sedangkan pembiasaan pagi itu kan berarti skalanya sekolah. Bisa. Jadi nanti tidak apa-apa, kita lakukan curah pendapat secara kelas dulu, baru nanti disatukan menjadi keyakinan sekolah. Itu juga bisa Bu. Itu kan universal. Universal, ya betul. Ya, dan sebetulnya kalau nilai pendidikan universal gampang. Semua kita yakin, disiplin, tanggung jawab itu yakin. Ya, itu juga bisa. Jadi anak kan bisa akhirnya menandatangani. Ya, menandatangani semua. Ya, bisa. Iya, betul. Ngoten. Nanti bisa kita agendakan untuk gitu. Yang penting dulu anak-anak itu meyakini bahwa semua bapak ibu gurunya itu memiliki kebajikan, memiliki satu visi. Kita itu kompak satu visi. Ngoten. Kalau misalnya panjenengan mungkin ya merasa tidak, saya kok belum percaya diri untuk melakukan segitiga restitusi, ya tidak apa-apa. Nanti pada saat saya melakukan segitiga restitusi, panjenengan bisa ikut melihat saya bagaimana caranya melakukan segitiga restitusi. Karena ini juga tidak saklek. Saya membayangkan untuk kasus yang S ini, lah saya pakai segitiga restitusi, anak-anak langsung. Karena nantinya nanti kalau satu kelas ini sepakat ngeten sudah tertata, maksudnya sudah terkondisikan anaknya ada segitiga. Terus ada bapak ibu guru A, B, C, tapi yang D sama E belum, kan kayak tumpang tindih. Iya, betul. Jalan dengan lancar akhirnya kan. Iya. Nah, berarti kalau panjenengan menyepakati ya itu yang saya pancing itu memang pengennya saya tidak mungkin bekerja sendiri untuk membuat keyakinan sekolah ini. Nah, jadi nanti itu mungkin nonton. Terima kasih atas sudah. Nanti kalau perlu keyakinan sekolah kita itu kita pasang di depan, jadi menjadi dasar kita untuk melakukan segitiga ke mereka. Karena kalau tidak punya keyakinan, anak itu tidak bisa digiring ke segitiga itu, tidak bisa digiring. Mindsetnya mereka itu kan masih peraturan, bukan keyakinan. Ya, insya Allah kalau anak-anaknya kita itu tidak sulit banget, tidak sulit, insya Allah tidak sulit banget. Anak-anak itu sudah sangat terkondisikan. Monggo kalau ada yang mau lainnya. Unsur ke teknisnya juga bukan. Nggih. Sudah ada tadi masing-masing keyakinan kelas dari kelas untuk masa penandatanganan itu kalau sudah ada keyakinan kelas kan berarti dari kelas itu sudah tanda tangan di keyakinan kelas masing-masing. Iya. Jadi ketika mau dibawa ke keyakinan sekolah mungkin bisa penandatangannya itu simbolis saja. Jadi kan dari kelas ini kan nanti dari keyakinan kelas itu kan dipilih deh. Iya. Kan kelas 9A itu ada 10, kelas 9B ada 10 juga. Kemudian dari semuanya itu tetap diambil keyakinan sekolah kita ada 10. Untuk penandatanganan itu kan bisa saja perwakilan dari kelas A, kelas B, kelas 7, kelas ini. Jadi dari yang sudah
ya bisa. Nanti kalau yang untuk dipasang bisa, untuk yang di kelas nanti semua diminta untuk menandatangani. Yang penting keyakinan itu tidak disarankan untuk terlalu banyak agar tidak menggambarkannya anak itu gampang, ngoten. Nah gitu. Jadi merdeka itu intinya tidak menambah beban anak. Nah, ngoten. Nggih, terima kasih. Nggih, seperti ini kan. Untuk teknisnya biar semua siswa itu tahu dan juga guru tahu itu harus ada yang menyampaikan dan sebagainya. Iya, Tidak ada. Ya, Misalkan di kegiatan pembiasaan pagi seperti yang sudah Nah. dilakukan kan itu semuanya kan ada. nggih. Maksudnya kan gurunya belum semua. Iya. Jadi kalau bisa tidak di pembiasaan pagi, tapi memang kita Oh ada. Oh ya, ada sosialisasi tertentu, ngoten. Ya. Yang keyakinan sekolah yang dibawa dari keyakinan Iya. Kelas. Gitu. Nah, sekarang untuk yang keyakinan kelasnya ini bagaimana? Untuk pembuatan keyakinan kelasnya ini, kan soalnya apakah kita masing-masing itu ya membuat atau bagaimana? Saya rasa kalau memang kelas itu sudah ada keyakinan kelas 1, mungkin itu bisa kelas untuk semua baru. Iya. Nggih. Atau gini, keyakinan kelas itu bisa dibagi, misalnya ini adalah keyakinan kelas yang akan dibawa ke keyakinan sekolah. Ada keyakinan kelas yang khusus pelajaran PPKN, itu boleh. Boleh itu, boleh maksudnya. Khusus untuk pelajaran PPKN, misalnya ya gitu ya ini. Mungkin yang khusus itu boleh, tidak apa-apa. Asalkan tidak banyak, kalau ngambilnya satu saja Kalau bisa. masing-masing pelajaran mungkin sebelum awal semester, pas awal tahun pelajaran baru mereka Ya. itu kan kadang bapak ibu guru ngajak kesepakatan, ngajak anak-anak untuk membuat kesepakatan. Mungkin itu maksudnya kesepakatan bisa Dijadikan eh, gimana? di-upgrade menjadi segitiga situs itu tadi. Maksudnya setiap guru itu mengawali tahun pelajaran yang baru itu dengan membuat keyakinan untuk masing-masing pelajaran. Iya bisa, gimana? Tapi saya yakin kok kalau keyakinan sekolah ada itu sudah universal. Iya, itu. Misalnya selalu mengumpulkan tugas. Nah itu kan sebenarnya kan keyakinannya itu kan universal, bisa dipakai oleh semua mata pelajaran kan gitu. berbicara dengan sopan kan. Nah betul, bicara dengan sopan, nah menghargai pendapat orang lain, nah itu kan universal, itu bisa berlaku untuk apapun. Dan anak-anak itu kelebihan kok, menganggap kita itu nggak keren maksudnya, tapi tegas, nah gitu. Jadi kita dan motivasinya mereka itu intrinsik dari dalam. Nah, kalau tadi saya pas saya lihat pelajarannya anak-anak pas presentasi tadi, oh iya saya jangan lupa keyakinan kelas yang ada yang sudah mulai di belakang. Jangan lupa keyakinan kelas, mereka langsung jawab sendiri. Berbicara baik dan sopan, nah berarti kan mereka mulai tahu kalau oh kita punya keyakinan. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya kira sesi sharing atau sesi berbagi saya mengenai budaya positif ini sudah selesai. Maka monggo kalau yang menginginkan berbagi lebih banyak bersama saya bisa. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerawan panjenengan, kemudian juga atas usul-usul yang diberikan tadi, matur sembahun sangat. Yang terakhir saya mohon maaf apabila ada perbuatan atau perkataan saya yang kurang berkenan bagi panjenengan. Sekali lagi, monggo kita mengawal budaya positif ini bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang tak bagikan sesuai yang sudah Bu Niken sampaikan tadi. Kita akan membuat keyakinan kelas. Ini nanti saya bagikan. Setiap siswa hanya cukup membuat satu saja ya, satu keyakinan kelas. Tadi diingat-ingat ya, buat kalimat positif. Satu siswa hanya membuat satu saja. Sudah siap?
saya balikan ya. Minta tolong kan, diberikan ke belakang tangannya. Hati-hati loh, bagian atasnya lengket. Nah, nanti kalau sudah silakan ditempel di papan. Ya, ditempel di papan. Saya beri waktu berapa menit? 5. Oke, 5 menit cukup ya. Oke. Oke. Berarti ini terakhir akan. Samsul belum? Oke, ini Samsul. Ya, nanti yang belakang sana Bayu nanti tangan kanan dong. Nah. Oke. Kak tolong ya. Guri ngarep mungkin barang. Jadi bagian atasnya lengket. Oke, yang sudah dapat kertas silakan membuat keyakinan kelas apa yang menurutmu paling sesuai. Oke. Sudah? Oh, belum? Oh, sudah ya. Nanti kalau sudah silakan ditulis. Kok ditulis? Ditempel ya, Nak. Ditempel di sana, ditempel di papan sana. Oke, silakan. Si Afan sudah mulai menulis. Oke. Sudah ya. Sudah terus bingung loh. Tidak kuat tak? Tidak kuat tak? Satu persatu, Nak, satu persatu.